my unicorn, it's me DJ, welcome back to my channel. Sebelum mulai videonya aku mau kasih disclaimer dulu. Aku itu bukan dokter, bukan juga dermatologi, dan pastinya semua skincare itu cocok-cocokan. Jadi aku pengen kalian itu jadikan rekomendasi skincare dari siapapun itu hanya sebagai referensi aja, dan fokus pada ingredients dari skincare tersebut. Seperti semua video aku nggak pernah bilang kalau misalnya skincare ini bagus, skincare itu bagus tanpa adanya data yang mendukung opini aku. Contohnya adalah seperti data dan ingredients tersebut, analisa dari Cost DNA, Skin Charisma, dan CD Coder, dan juga sometimes aku naruh artikel dan juga jurnal-jurnal yang mendukung opini aku. Jadi kalian itu harus pastiin rekomendasi dari orang itu bukan hanya lihat dari ini tuh bagus, itu tuh bagus, tapi lihat dari ini tuh bagus karena ada ingredients ini atau karena tidak ada ingredients ini gitu. Oke, next kita langsung masuk aja ke videonya. Jadi video ini aku nggak akan jelasin tentang skin barrier, penyebabnya, cara mengatasinya, karena aku udah buat video tentang skin barrier di video yang ini. Jadi seperti di video skin barrier tersebut, aku rekomendasiin ke kalian ingredients yang dapat memperbaiki dan mempertahankan kesehatan dari skin barrier kalian. Yang pertama itu karena skin barrier kita itu terdiri dari sel kulit terluar yaitu epidermis dan lemak atau lipid yang mengandung ceramide, kolesterol, dan asam lemak. Jadi kalian tuh pakai skincare yang memiliki ingredients seperti ceramide, niacinamide, hyaluronic acid, linoleic acid itu dapat meningkatkan kekuatan dari skin barrier kita. Lalu ingredients yang memiliki healing properties dan anti-inflammatory untuk menenangkan kulit yang lagi meradang dan sensitif banget itu ada centella asiatica, calendula, green tea, dan oat. Ingredients yang harus dihindari ada active ingredients dengan persentase yang tinggi karena malah akan memperburuk keadaan skin barrier kita. Yang kedua ada alkohol, perfume, serta surfactant yang harsh karena tiga ini dapat memperparah kondisi kulit kita. Lalu untuk skincare-nya itu less is more. Jadi semakin simple, semakin sedikit itu semakin baik. Karena jika muka kita itu lagi rewel banget, lagi meradang, lagi sensitif, yang harus kita lakukan itu hanya membantu dengan ingredients yang soothing, hydrating, dan juga moisturizing. So, kita langsung masuk ke rekomendasi skincare yang ada kandungan-kandungan yang aku sebutkan tadi. Dan semua rekomendasi skincare ini no alkohol, no paraben, no silikon, clean, dan juga minimal ingredient, dan kebanyakan fungal acne safe. Jadi langsung aja kita mulai dari facial wash-nya. Seperti halnya di semua video aku selalu saranin kalian untuk pakai facial wash itu yang gentle, yang memiliki surfactant yang mild, dan juga yang low pH. Jadi di sini aku rekomendasiin sabun cuci muka kecintaan aku yaitu COSRX Low pH Good Morning Gel Cleanser. Ini itu merupakan sabun cuci muka yang best seller banget. Aku udah pakai ini dari 2016 atau 2017 gitu pas pertama kali aku breakout parah. Sabun cuci muka ini ngebantu muka aku untuk kayak nggak buat tambah parah aja sih. Karena sebenarnya sabun cuci muka itu kan fungsinya ya untuk membersihkan muka kita aja gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak ada embel-embel brightening dan klaim yang overclaim gitu, kalian jangan terlalu berharap karena sabun cuci muka ini kan hanya dipakai di muka kita itu kurang dari 1 menit aja. Jadi pastinya efeknya itu nggak bakalan seampuh skincare yang menetap di wajah kita. Dan cuci muka ini itu cocok untuk kulit aku yang oily to combination, dan ini terkenal cocok untuk kulit yang acne prone, gak meninggalkan kesan keset dan kering ketarik gitu setelah dibilas. Kandungannya sulfate free, paraben free, alcohol free, silicone free, tapi tidak fungal acne safe karena ada polysorbate 20. Tapi karena sebenarnya di istilah medis fungal acne itu sebenarnya nggak ada, dan juga aku pakai sabun cuci muka itu biasanya hanya 30-60 detik, jadi nggak terlalu lama banget, dan habis itu langsung dibilas. Jadi aku nggak masalah sama cleanser ini walaupun ada polysorbate 20-nya. Tapi sabun cuci muka ini ada tea tree oil dan juga perfume, jadi agak riskan untuk kulit yang super sensitif. Rekomendasi kedua sabun cuci muka kita ada dari Elle Formula. Ini yang daily gentle low pH facial cleanser. Ini udah habis by the way. Dia ini juga low pH dan super duper gentle. Mama aku juga sampai pakai juga ini, sampai beli sendiri juga. Kalau si Elle Formula ini ingredientsnya lebih oke dibanding yang COSRX karena tidak ada fragrance dan tea tree, dan juga dia ini fungal acne safe. Tapi di sabun cuci muka ini ada menthol yang dimana kalau dipakai di wajah terlalu lama akan buat skin irritant atau increase trans epidermal water loss. Jadi saran aku cuci muka jangan lebih dari 1 menit aja sih untuk ngatasinnya. Next rekomendasi skincare selanjutnya adalah toner dan essence. Jadi sebenarnya toner itu opsional ya, kalian bisa pakai bisa enggak, tapi disaranin untuk pakai tonernya itu yang hydrating toner, bukan yang exfoliating toner yang kayak punyanya Samba ini yang AHA, BHA, AHA itu kan exfoliating toner banget ya. Tapi kalau misalnya kalian pingin juga ada ingredientsnya yang untuk exfoliate, kan harus pastiin active ingredient
ingredients dari exfoliating tonernya itu sedikit gitu loh. Jadi lebih banyak untuk kandungan-kandungan yang untuk menghidrasi kulit daripada untuk yang mengeksfoliate kulit. Yang pertama yang aku taranin adalah Pyukyangul Essence Toner. Pas pertama kali aku lihat ingredientsnya, aku shock saking clean dan minimal banget ingredientsnya, karena hanya ada 7 ingredients dan semuanya itu cocok untuk all skin types. Ini tuh bagus banget guys, ini tuh kayak toner sejuta umat gitu. Selanjutnya yang kedua ada Calming Essence dari L Formula. L Formula sendiri udah aku sering banget kasih beberapa review dari rangkaian produk-produk mereka, karena sekarang L Formula itu lagi happening banget di mana-mana, dan juga berani kasih garansi kalau misalnya nggak cocok katanya uang kalian itu bisa kembali. Untuk Calming Essence sendiri ini aku baru pakai 2 minggu, yang dimana saat kulit aku itu lagi bermasalah sama yang namanya pemakaian masker secara terus-menerus atau masni. Jadi 4 minggu ke belakang itu kulit aku bener-bener kayak lagi rewel banget karena pemakaian masker secara terus-menerus. Kulit aku tuh jadi pedih-pedih, bentol-bentol dan jerawatan. Jadi di situ aku tahu ya kalau misalnya oh ini berarti skin barrier aku lagi terganggu nih. Jadi selain aku pakai bantuan dari Ampoule-nya Skin 1004 yang pure centella, aku pakai si essence-nya dulu sebagai first treatment. Aku jadi jauh lebih mendingan setelah aku masukin essence ini sebagai first treatment untuk skincare rutin aku, karena aku tuh pingin dapat fungsi dari essence ini, yang dimana ini tuh dibuat sebagai booster untuk mempersiapkan kulit kita ini untuk menyerap rangkaian skincare selanjutnya. Jadi supaya rangkaian skincare untuk skin barrier ini lebih maksimal kerjanya gitu. Essence ini juga dibuat untuk bisa menyeimbangkan pH dari kulit kita. Untuk ingredientsnya ini analisa dari Skin Charisma dan INSI Decoder, yang dimana essence ini terbukti aman banget, alcohol free, paraben free, fragrance dan essential oil free juga. Jadi bener-bener fokus untuk calming dan hydrating kulit. Key ingredientsnya ada Scutellaria, yang dimana dia ini antioksidan, anti-inflammatory, antifungal dan antibacterial properties, bagus untuk membantu memperbaiki barrier dan menenangkan kulit yang lagi kemerahan. Yang kedua ada Calendula. Calendula sendiri ini fungsinya untuk soothing dan bekerja sebagai antioksidan juga. Jadi selama centuries dia ini dipercaya akan healing powersnya untuk menyembuhkan luka. Dan yang ketiga ada Neem, yang dimana bagus untuk hidrasi dan melembabkan wajah. Untuk teksturnya dia ini cair banget seperti essence pada umumnya dan mudah menyerap. Pas dipakai ke kulit ada sensasi dingin gitu, jadi bisa banget untuk soothing. Wajah terasa lebih lembab dan super fresh. Terasa banget skincare lain kerjanya lebih maksimal setelah pakai essence ini. Next skincare selanjutnya adalah serum. Serum ini sebenarnya opsional banget sih, karena kebanyakan serum di luar sana itu fokusnya lebih kayak ke brightening, lebih kayak ke anti-aging, terus lebih kayak ke acne gitu-gitu. Jadi sulit banget nemuin serum yang fokusnya untuk memperbaiki skin barrier. Jadi rekomendasi pertama dari aku itu ada dari Skin 1004. Ini sebenarnya bukan serum sih, lebih kayak ke Ampoule. Kenapa aku hanya saranin ini untuk kulit yang lagi bener-bener super sensitif, kulit yang lagi bener-bener kemerahan dan jerawat-jerawat yang lagi meradang? Karena kalau misalnya kalian lihat di ingredientsnya ini tuh pure 100% centella asiatica. Makanya Ampoule ini tuh kemarin viral banget karena di review sama orang dan semua orang tuh pada bilang cocok. Ini bener-bener aman banget untuk kulit yang sensitif, karena centella itu ingredients yang udah well research dan terbukti memang ampuh untuk menenangkan kulit di wajah kita yang lagi meradang. Ampoule dari Skin 1004 ini bener-bener aku rekomendasiin banget untuk kalian yang lagi butuh banget skincare untuk menenangkan jerawat atau muka yang lagi kemerahan, karena ini bener-bener kandungannya itu oke banget, 100% centella asiatica. Jarang banget ada orang yang bisa sampai breakout karena pakai ini. Rekomendasi yang kedua dari serumnya, kalau misalnya wajah kalian itu lagi masih nggak terlalu rewel dan kalian tuh pengen nyari serum yang ada kandungan hidrasinya juga tapi ada kemampuan lain seperti ada brightening, aku saranin serum dari Rolovilla dan juga serum dari Nutriche. Kedua ini itu udah pernah aku review dua-duanya, jadi kalau misalnya kalian mau lihat review lengkapnya, kalian lihat di video yang ini. Duanya ini produk lokal, jadi harganya pasti lebih terjangkau, tapi dua ini masih ada fragrance-nya ya. Untuk yang Lovilla ini fokusnya jauh lebih ke hidrasi, melembabkan, sedangkan Nutriche fokusnya lebih ke brightening dan memudarkan dark spot. Duanya ini menurut aku sama-sama bagus dan juga sama-sama diproduksi di pabrik yang sama, untuk wanginya juga sama. Jadi menurut aku kalian tinggal pilih aja gitu loh, mau fokus yang mana yang lebih kalian fokusin untuk kulit wajah kalian. Next rekomendasi skincare selanjutnya adalah moisturizer. Untuk moisturizernya ini kalian pasti udah tahu aku bakal rekomendasiin moisturizer yang mana. Aku merekomendasiin kalian moisturizer dari Benton yang Aloe Propolis Soothing Gel.
Ini tuh di setiap video aku selalu rekomendasiin dia ini. Mungkin kalian juga udah muak banget dengernya. Ini kalian bisa lihat sendiri ingredientsnya di Skin Charisma dan Insi Decoder. Ini tuh ada propolis dan aloe vera. Ini tuh gel, jadi ringan banget di kulit dan cepat meresap, jadi nggak kerasa berat di muka dan cocok banget untuk kulit yang oily dan kombinas. Oke semuanya, terima kasih udah menyaksikan video aku. Jadi di video kali ini aku pingin kalian untuk jadikan rekomendasi skincare-nya hanya sebagai referensi aja. Jadi jangan kalian tiru plek ketiplek kayak gitu, tiru 100% coba di copy paste. Jangan, jadi kalian bener-bener harus perhatiin ingredientsnya, perhatiin ingredients apa sih yang cocok dan gak cocok untuk kulit kalian. Mungkin aja video aku untuk kali ini, aku harap kalian suka dan videonya bermanfaat. Jangan lupa semuanya untuk bergabung bersama Crew Unicorn ini dengan klik tombol subscribe. Bye bye.